Shalom Bapak Ibu dan saudara, para sahabat semua. Dalam renungan hari ini, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco siap untuk mendampingi dalam sebuah tema yang sangat aktual, yang sangat penting pada saat ini. Jangan kehilangan harapan, jadilah kuat karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, semoga hal ini menjadikan kita dikuatkan, sadar, dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, pada suatu hari saya terkejut karena menerima pesan dari seorang sahabat. Dia mengatakan begini, Saya bosan Pak Pendeta. Bagaimana? Saya tanya. Dia adalah seorang pelayan Tuhan di sebuah komunitas. Saya bosan mendengar jerit tangis. Saya bosan melihat orang-orang yang cemas dan ketakutan karena pandemi ini. Saya bosan mendampingi orang-orang yang di sekitarku setelah terinfeksi, kemudian berproses dan akhirnya tidak tertolong. Saya bosan. Begitu ungkapnya. Saya mendengar, saya membaca, karena setelah itu dia sempat video call. Saudara, ada warga jemaat yang memang terkena tapi tidak sampai meninggal. Ada juga tapi tidak terlalu banyak. Berbeda dengan saudara tadi yang di daerahnya begitu banyak terjadi. Dan dia merasakan kejenuhan yang memuncak. Saya lihat dari sorot matanya ketika video call dia mengatakan, saya bosan mendengar jerit tangis, menyaksikan linangan air mata, dan menguburkan orang-orang yang saya kenal dan meninggal dunia. Saudara, sebagai seorang yang mendalami sedikit konseling pastoral, saya mengerti dia jenuh dan ingin meluapkan perasaannya. Maka saya menanggapi, lalu saya mendengar, bahkan ketika video call, saya memperhatikan dan mendengar ceritanya, kepedihannya, kesedihannya, tapi juga kecemasannya. Sekarang, masa pandemi ini, sakit, penyakit menyebar, dan kepedihan datang silih berganti. Bahkan kematian selalu ada. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan sahabat, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, dokter atau para medis lainnya, bahkan pendeta. Saudaraku, situasinya seperti ini, dan entah kapan ini akan berakhir. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menghadapinya. Dan ada yang bertanya-tanya malah, Tuhan di mana? Mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi berlarut-larut setahun lebih? Dan berapa orang yang sudah menjadi korban? Tuhan di mana? Tuhan mengapa kau biarkan ini terjadi?
ada yang begitu. WA grup SMP, WA grup SMP yang kuikuti, hampir tiap minggu mesti ada 2 atau 3 kali berita kematian. WA grup SLTA juga tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan beberapa grup WA lainnya, Facebook, bahkan IG yang kubaca, selalu ada berita-berita kematian itu. Saudara, ini yang membuat tidak hanya saudara tadi, tapi sebetulnya saya juga mengalami hal yang sama. Jenuh melihat deretan air mata, jeritan orang yang ditinggal mati, kecemasan, bahkan ketakutan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang kita perlu lakukan? Mengapa seolah Tuhan diam saja? Sebagai orang percaya, inspirasi apa yang kita bisa dapat dari firman Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya jadi ingat pengalaman Rasul Paulus, seorang rasul yang militan, seorang rasul yang punya tingkat kecerdasan akademis yang tinggi, seorang rasul yang rela tidak menikah, seorang rasul yang semangatnya luar biasa di tengah kondisi fisiknya yang lemah. Dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tapi dia mengalami terpaan, goncangan, godaan, bahkan rintangan yang luar biasa. Dan dia memberi kesaksian dalam surat kepada jemaat di Korintus. Saya akan membacakan 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 6. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 6. Yang demikian pengalaman Paulus. Sukacitaku sesudah duka cita. Sukacita sudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di hati kami, dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, situasi yang dihadapi Rasul Paulus, rasul besar menurut saya, rasul yang luar biasa, dia punya semangat, mengalami penderitaan, tantangan, pertengkaran, tapi dikatakan tadi ketakutan. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, hidup dan kehidupan ini pasti mengalami pergumulan, kesulitan, dan macam-macam tantangan, termasuk pandemi, sakit penyakit, bahkan
ditinggal orang yang kita kasih. Dan itu tidak mudah. Ketika ibu saya dipanggil Tuhan pada umur 47 tahun kurang, 47 tahun kurang, dan saya merasa sangat kehilangan. Jadi saya tidak menyalahkan kalau kita merasa berduka amat sangat ketika kita kehilangan seseorang. Inilah hidup. Paulus juga mengatakan, selama aku tiba di Makedonia, tidak pernah, selalu ada persoalan, penderitaan, dan tantangan. Catatan pertama, hidup ini selalu penuh dengan kesulitan, tantangan, persoalan, dan rupa-rupa masalah. Itu yang kita bisa angkat tadi. Yang kedua, Paulus mengatakan, beri tempat kami di hati kamu, karena kamu ada di hati kami, dan kita sehati. Saudara, ketika tantangan kesulitan menghampiri, ternyata Rasul Paulus mengingat persaudaraannya dengan jemaat Korintus dan orang-orang yang dia kenal. Dengan kata lain, persekutuan tidak kendor di tengah tantangan dan kesulitan. Persekutuan bisa dibangun ketika kita sedang mengalami penderitaan. Dan persekutuan itu menjadi bukti nyata iman Kristen yang penuh kasih. Poin kedua adalah, meskipun poin pertama ada tantangan dalam kehidupan, tapi poin kedua, kita punya saudara yang sehati dengan kita, yang kita bisa saling menguatkan, yang kita bisa saling menopang. Mungkin tidak bisa berkunjung, tetapi sapaan lewat WA. Saudara-saudara, suara ambulan mobil jenazah dari rumah sakit kami di Panti Waluyo hampir tidak pernah tidak, selalu ada. Dan itu menimbulkan getaran tersendiri. Apalagi setelah kita cek, setiap saat kematian karena COVID-19 masih terus terjadi. Saudara, tapi poin yang kedua tadi menjadi indah, yaitu kita punya saudara yang saling menguatkan. Kita punya saudara yang saling menguatkan. Tidak bisa langsung bertemu, tapi kita bisa menyapa lewat WA, menyapa lewat video call, menyapa lewat doa-doa kita, dan kita masih tetap sehati, kata Paulus. Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa hidup ini selalu penuh pergumulan bagi siapapun, latar belakang apapun, strata sosial apapun? Yang kedua, apakah kita menyadari bahwa kita ini punya saudara di tengah tantangan kehidupan ini? Apakah kita merasakan itu? Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, sangat indah disebutkan dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Dan Tuhan, Allah yang penuh kasih, menghibur orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sedang tertekan. Allah yang penuh kasih menghibur. Pada konteks Paulus, wujud hiburan itu nyata dengan kehadiran orang-orang yang diutus Tuhan, yang diutus jemaat pada saat itu. 2 Korintus 7 ayat 6. Saya tidak bacakan buat kita. Demikian. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. 2 Korintus 7 ayat 6. Tuhan setia menghibur, Tuhan setia menguatkan, dan yang dipakai adalah orang-orang di sekitar kita. Tuhan menyapa dengan konkret,
bukan dengan kejadian aneh, ada suara tanpa wujud, bukan, lalu malaikat, enggak, tapi orang-orang di sekitar kita. Titus, kalau di sini. Saudaraku yang terkasih, di tengah pandemi seperti ini, saya mengajak, mari kita 3 poin ini kita pegang. Hidup memang penuh tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Kita punya saudara yang bisa saling menguatkan. Mari kita pupuk di tengah pandemi ini. Kita punya banyak saudara. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Mari kita saling menopang. Dan poin ketiga yang sangat penting adalah kita punya Tuhan yang akan menolong kita dengan caranya sendiri. Termasuk kalau dalam ayat tadi dikatakan Tuhan mengutus Titus. Ini soal iman. Saya merasakan Tuhan pasti akan menolong. Ketika pertama kali diswab, rasanya tidak enak. Bukan takut, tapi tidak enak. Begitu juga dengan banyak orang bertanya, bagaimana? Kenapa Pak Pendeta harus diswab? Saya bercerita, saya kontak dengan orang yang terinfeksi. Dan saya tidak tahu. Tapi Bapak pakai komplit. Oh, saya pakai komplit. Saya pakai prokes, protokoler kesehatan yang komplit gitu. Dan swab pertama. Lalu kemudian negatif. Lalu masih ada nanti kedua, swab lagi. Bersyukur negatif. Kemudian selang waktu karena sesuatu tadi rapid test negatif. Saya swab 2 kali, rapid test 2 kali. Dan Tuhan menolong, negatif. Secara meskipun negatif, tapi saya merasakan luar biasa. Gejolak dari dalam hati, sikap dari orang-orang, bahkan dari keluarga sendiri. Oke. Jadi ada masalah. Masalahnya adalah kadang kita ketakutan menjadi luar biasa, sementara saling menopang menjadi berkurang. Saudara, saya berharap kita tetap dikuatkan di tengah pandemi ini. Dimanapun ibu, bapak, dan saudara, apapun keadaanmu, baik yang pernah terinfeksi, baik yang belum pernah, baik yang malah sakit, yang sekarang dipulihkan, sebagai hambanya saya mengajak, ingat, ada Tuhan. Ingat, hidup memang penuh kesulitan dan persoalan. Jadi kita pasti memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita hati-hati, oke, biasa dan harus. Tapi kadang ada kejadian yang kita tidak menduga. Ingat, ada Tuhan. Ingat, hidup memang penuh pergumulan dan kesulitan. Dan yang ketiga, ingat, kita punya saudara yang saling menguatkan. Dan saya berharap kehadiran renungan ini juga akan menguatkan ibu, bapak, dan saudara. Saya tiap malam punya waktu khusus untuk berdoa. Ada yang memang minta disebut nama, ada yang tidak, ada yang memang saya tidak tahu dan saya serahkan di dalam Tuhan. Mari saudara, di tengah pandemi ini jangan semplah, jangan kehilangan harapan, dan tetaplah memohon kekuatan, pertolongan, dan pengharapan dari Tuhan.